Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Ayunanda Amelia, mahasiswa manajemen di Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan etika dan hukum bisnis sebagai berikut. Prinsip umum etika bisnis, etos bisnis, dan relevansi moral, dan pendekatan stakeholders. Yang pertama, prinsip umum etika bisnis. Secara umum, etika bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan prinsip etika bisnis dalam sebuah tindakan adalah suatu keharusan untuk dipegang teguh oleh semua aspek yang terikat dengan perusahaan. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonny Kera. 1. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Prinsip otonomi, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. 3. Prinsip kejujuran, kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. 4. Prinsip integritas moral, tuntutan internal diri pelaku bisnis atau dalam perusahaan. Terakhir, prinsip saling menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, etos bisnis dan relevansi moral. Etos bisnis merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral menyangkut kegiatan bisnis yang dianut oleh satu perusahaan atau grup usaha. Adapun tanda-tanda orang yang memiliki etos kerja. Pertama, menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia. 2. Mempunyai penilaian yang positif terhadap hasil kerja manusia. 3. Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. 4. Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita. Terakhir, kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah. Fungsi dan tujuan etos kerja. Pertama, pendorong timbulnya perbuatan. Seringkali seseorang melakukan suatu tindakan karena adanya dorongan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Work ethic yang baik akan membuat seseorang menjadi lebih optimis dalam melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 2. Penggairah dalam aktivitas. Bagi sebagian besar orang, dibutuhkan gairah untuk melakukan pekerjaan atau rutinitas sehari-hari. Tentunya, gairah tersebut tidak muncul begitu saja. Hal tersebut muncul karena adanya etos kerja yang baik di dalam diri seseorang. Ketiga, penggerak. Mendorong seseorang untuk bekerja lebih. Dunia kerja dan bisnis selalu mengalami perubahan, sehingga persaingan pun tidak dapat dihindari. Work ethic akan sangat menentukan seseorang dalam mempertahankan eksistensi dirinya dengan memperbanyak pengalaman dan memanfaatkan berbagai kesempatan. 8 etos kerja. Menurut Sinamo, terdapat 8 etos kerja profesional, yaitu: pertama, kerja adalah rahmat. Anugerah itu kita terima tanpa syarat, seperti halnya menghirup oksigen dan udara tanpa biaya sepeser pun. Bakat dan kecerdasan yang memungkinkan kita bekerja adalah anugerah. Kedua, kerja adalah amanah. Amanat itu mendatangkan rezeki, sedangkan khianat itu mendatangkan kemiskinan. Etos ini membuat kita bisa bekerja sepenuh hati dan menjauhi tindakan tercela, misalnya korupsi dalam berbagai bentuknya. Ketiga, kerja adalah panggilan. Jika pekerjaan atau profesi kita disadari sebagai panggilan, kita bisa berucap pada diri sendiri, I do my best. Dengan begitu, kita tidak akan merasa puas jika hasil karya kita kurang baik mutunya. Keempat, kerja adalah aktualisasi.
Aktualisasi diri artinya pengungkapan atau pernyataan diri kita. Tunjukkanlah terlebih dahulu kualitas pekerjaan yang Anda lakukan sebelum Anda menuntut terlalu banyak untuk menerima imbalan yang besar, karena kerja adalah aktualisasi diri. Kelima, kerja adalah ibadah. Dengan kata lain, setiap aktivitas yang kita lakukan hakikatnya mencari keridhaan Allah semata. Setiap ibadah kepada Allah harus direalisasikan dalam bentuk tindakan. Sehingga bagi seorang muslim, aktivitas bekerja juga mengandung nilai ibadah. 6. Kerja adalah seni. Kesadaran ini membuat kita bekerja dengan enjoy seperti halnya melakukan hobi. 7. Kerja adalah kehormatan. Sekecil apapun yang kita kerjakan, sejauh itu memberikan rasa bangga di dalam diri, maka itu akan memberikan arti besar. Seremeh apapun pekerjaan kita, itu adalah sebuah kehormatan. Jika kita bisa menjaga kehormatan dengan baik, maka kehormatan yang lain akan lebih besar kepada kita. 8. Kerja adalah pelayanan. Manusia diciptakan dengan dilengkapi oleh keinginan untuk berbuat baik. Apapun pekerjaan kita, pedagang, polisi, bahkan penjaga mercusuar, semuanya bisa dimaknai sebagai pengabdian kepada sesama. Hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya etos kerja. 1. Kepemimpinan. Memotivasi pekerjanya agar memiliki etos kerja dan akhirnya bisa berpengaruh terhadap produktivitas dari sebuah perusahaan merupakan tugas dari pemilik atau manajer perusahaan. Kedua, konflik dalam organisasi. Tercipta persaingan antar kelompok akan terlihat untuk dapat mengungguli satu sama lain. Dampak konflik atau konflik impact yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan kedua belah pihak menjadi tidak harmonis dalam hubungan kerja, kurang termotivasi dalam kerja, dan berakibat menurunnya produktivitas kerja. Yang ketiga, motivasi. Motivasi adalah faktor pendorong agar karyawan semangat bekerja. Seorang karyawan yang motivasinya rendah akan menjadikan kerja hanya sebagai keterpaksaan, bahkan menjadikan beban untuknya. Relevansi moral dalam bisnis. Relevansi moral dalam bisnis berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis dapat dikatakan bahwa dalam bisnis modern dewasa ini pelaku bisnis dituntut bersaing secara etis. Ada beberapa pandangan yang ada di masyarakat, yaitu pertama, norma etis berada di satu tempat dengan tempat lain. Kedua, norma pada negara sendirilah yang paling tepat. Ketiga, tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Dan sedangkan etika dalam dunia bisnis, apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, etika bertindak sebagai rambu-rambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Adapun alasan perlunya etika dalam bisnis. Kinerja bisnis tidak hanya diukur dari kinerja manajerial atau finansial saja, tetapi juga berkaitan dengan komitmen moral, integritas moral, pelayanan, jaminan mutu, dan tanggung jawab sosial. 2. Dengan persaingan yang ketat, pelaku bisnis sadar bahwa konsumen adalah raja, sehingga perusahaan harus bisa merebut dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Ketiga, perusahaan semakin menyadari bahwa karyawan adalah subjek utama yang menentukan keberlangsungan bisnis, sehingga harus dijaga dan dipertahankan. Keempat, perlunya menjalankan bisnis dengan tidak merugikan hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnis. Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang punya kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Kelompok stakeholders terbagi menjadi dua, yaitu kelompok primer mempunyai hubungan kepemilikan atau berperan dalam menjalankan fungsi perusahaan, yang anggotanya adalah pemilik modal saham, kreditur, karyawan, konsumen, pemasok, penyalur, dan pesaing.
Sedangkan pada kelompok sekunder, yakni memiliki kepentingan dan hubungan terkait kesuksesan perusahaan, tetapi tidak memiliki hubungan secara langsung. Anggotanya adalah pemerintah setempat, pemerintah kota, pemerintah asing, lembaga sosial, media massa, kelompok pendukung, dan masyarakat. Peran stakeholder. Pertama, pemegang saham atau pemilik bertindak sebagai investor yang memberikan modal untuk menjalankan perusahaan dan menjalankan fungsi pengawasan agar dapat memantau kinerja karyawan serta kondisi keuangan perusahaan. Kedua, karyawan. Karyawan tentu memiliki peranan penting di mana mereka adalah orang-orang yang berinteraksi langsung dengan proses produksi. Kondisi nyaman dan sekaligus harmonis bagi karyawan akan menghasilkan kerjasama yang baik. Ketiga, pemasok. Pemasok bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku yang akan digunakan selama produksi. Keterlambatan pasokan bahan baku niscaya akan mengganggu proses produksi yang berdampak pada proses pemasaran dan distribusi. Keempat, konsumen. Konsumen juga merupakan pengguna sekaligus pemerhati produk perusahaan. Laku atau tidaknya barang tergantung selera masyarakat. Oleh karena itu, saran konsumen sangat penting untuk perkembangan perusahaan. Bank, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada pengusaha. Pada dasarnya, kreditur memberikan pinjaman dalam kondisi tertentu sebagai jaminan bahwa uang mereka akan dibayar kembali tepat waktu dengan pelunasannya. Pesaing, persaingan pasti akan terjadi di seluruh industri. Pesaing langsung adalah perusahaan yang memiliki produk atau layanan yang sama di industri tertentu. Contohnya, Toyota adalah Honda. Terakhir, pemerintah. Pihak yang memiliki kewenangan dan kewenangan untuk mengeluarkan izin beroperasi. Fungsi dan tujuan stakeholder. Ketika kita berbicara tentang stakeholder, sebenarnya kita sedang dituntut untuk mampu menciptakan suatu organisasi bisnis lengkap dengan segala sistem, perangkat, dan atribut yang dapat memenuhi harapan masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan organisasi bisnis tersebut. Selanjutnya, organisasi bisnis tidak bisa berjalan secara egois. Organisasi bisnis harus menjalin komunikasi, hubungan, dan jaringan dengan berbagai pihak untuk mendukung dan mensukseskan tujuan dan idealitas yang diharapkan. Terakhir, ditinjau dari sisi fungsi keberadaan stakeholder, nyaris serupa dengan fungsi pemimpin. Dengan demikian, stakeholder bagaimanapun harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mewujudkan tujuan dan idealitas yang diharapkan dalam organisasi bisnis yang dipimpinnya. Pertentangan antar kepentingan stakeholders. Business improvement versus business uniqueness. Business process improvement diharapkan dapat menambahkan competitive advantage perusahaan, namun competitive advantage seringkali justru terdapat pada keunikan proses bisnis mereka. Solusi yang tetap mempertahankan keunikan proses bisnis seringkali diminta oleh pihak manajemen perusahaan dengan mempertahankan keunggulan dan budaya perusahaan. Efisiensi versus span of control. Salah satu tujuan yang paling diinginkan stakeholder adalah efisiensi dalam bentuk pemangkasan proses yang mubazir, sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk sebuah siklus proses bisnis. Ketiga, analisis versus data input. Untuk menghasilkan analisis yang tepat terhadap faktor yang turut menentukan, yakni keakuratan dan kelengkapan data. Seberapa banyak dan seberapa jauh analisis dapat dilakukan berbanding lurus dengan seberapa karya data yang dimiliki. Terakhir, teknologi versus konteks. Didorong oleh keinginan untuk menjual sebanyak mungkin, banyak vendor produk teknologi termasuk perangkat lunak memaksakan penggunaan sebuah produk terbaru tanpa memperhatikan ketersediaan dan kesiapan faktor-faktor pendukungnya. Saling ketergantungan antara stakeholder merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Saling ketergantungan tersebut mencakup hubungan dan pengaruh para pemangku kepentingan. Pola saling ketergantungan ini terjadi atas dasar adanya kepentingan interes dan kekuasaan atau power. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, kepentingan dari setiap pemangku kepentingan berbeda-beda. Kedua, kekuatan kekuasaan dari setiap pemangku kepentingan juga berbeda-beda.
Artinya, kekuasaan tidak dapat berpusat hanya pada satu stakeholder saja, melainkan kepada masing-masing stakeholder. Ketiga, terjadi perubahan signifikan dalam kepentingan dan kekuasaan stakeholder dari waktu ke waktu. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih.